Salam saudara-saudaraku, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan berbincang di seputar 10 firman Allah ya, yang akan menginspirasi kita untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita sadari bahwa itu tidak disukai Tuhan Allah. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ada kembali kesempatan indah bagi kami untuk berbicara di seputar firman. Tuhan tolong agar firman-Mu ini benar-benar menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, firman Tuhan kita ambil dari Keluaran. Ya, perjanjian lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Dan di dalam firman dari Keluaran 20 ini ada 10 perintah Allah. Di manakah perintah Allah yang pertama? Kita lihat pada ayatnya yang ketiga, ya. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Nah, kalau kita perhatikan tulisan Allah itu dalam huruf kecil. Apa bedanya dengan huruf besar? Beda. Kalau huruf kecil berarti yang diperbincangkan adalah ilah-ilah. Yang pada masa lampau itu bisa berupa dewa-dewa yang disembah, ya, yang disembah oleh penduduk-penduduk di daerah Israel Yehuda, ya. Dan mereka dulu juga pastilah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Nah ketika mereka kembali dari Mesir, ya, mau dipulangkan dari Mesir, maka Musa mendapat dan membawa turun 10 perintah Tuhan. Dan yang pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tulisannya A-nya dalam huruf kecil. Dan itu mau berkata bahwa huruf kecil menandakan sesuatu yang bukan ilahi, ya, sesuatu yang bukan Allah, tetapi pengen dijadikan sebagai Allah untuk membuat mereka puas. Misalnya mereka membuat yaitu patung, ya, patung lembu dari emas. Mereka kumpulkan itu emas-emas, dan itu kita bahas di bahagian kedua nanti, ya. Nah bagian pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu benar-benar satu rasa cemburu Allah, ya. Dan rasa cemburu itu bisa menghancurkan manusia. Kenapa? Karena Allah membenci manusia yang menyembah, manusia yang berharap kepada Allah lain, ya, berharap kepada sesuatu yang tidak mampu membuat mereka bahagia, yang tidak bisa memberi apa yang mereka inginkan. Kenapa? Ya karena hanya Allah yang bisa memenuhi keinginan manusia. Kenapa? Ya karena Allah dalam huruf besar, ya, dulu dikenal dengan Yahweh, ya, dalam bahasa perjanjian lama itu Yahweh. Nah, tidak ada yang bisa memberikan apapun kepada manusia selain Allah. Bukan Allah kecil, bukan ilah. Oleh sebab itu Allah tidak mau umatnya membuang waktu, ya. Allah tidak mau umatnya membuang energi
Allah tidak mau memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menyembah hal-hal yang tidak berguna. Karena itu akan merugikan, ya, rugi waktu, rugi tenaga, ya mungkin rugi dana, ya, mungkin rugi dana juga. Dan Allah itu benar-benar menyayangi manusia sehingga Dia tidak mau sejenak pun manusia itu berpaling darinya yang adalah sumber hidup kita. Betul atau betul, ya? Allah sumber hidupku, Allah sumber hidupmu. Oleh sebab itu jangan pernah ada padamu Allah lain yang hanya akan merugikan dirimu, ya, yang hanya akan membuatmu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik, ya, hal-hal yang lebih spesial, hal-hal yang lebih istimewa. Bersama dengan Tuhan Allah kamu istimewa, saya istimewa, kita semua istimewa. Bersama dengan Tuhan Allah kita ini makhluk-makhluk yang spesial, ya. Kamu itu adalah umatku, kata Tuhan, ya. Imamat yang rajani, ya. Penghuni kerajaan Allah. Sehingga jangan coba-coba keluar dari pintu kerajaan Allah, ya. Jangan mencoba-coba untuk mencari kenyamanan yang lain, ya. Untuk apa, ya? Nah, saudara-saudaraku, kalau engkau sudah punya Allah, kalau engkau mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, jangan pernah tergoda untuk yang lain-lain. Apa sih yang membuatmu tergoda untuk berpaling dari Tuhan Allah? Oh, ya, ini dia salah satu sumber yang bisa membuat orang tergoda untuk mencari Allah lain. Uang, ya, uang. Banyak sekali loh godaannya. Godaan kalau hidup kita itu terbentur dengan masalah uang, ya. Dengan masalah uang kita bisa menjual Allah, kita bisa membuang kerajaan Allah. Bayangkan itu. Padahal kita adalah anak-anak Allah, tapi gara-gara uang, UANG, ya, kita bisa bahkan membuang sumber berkat. Ya, kita mencari yang receh-receh, ya, kita mencari remah-remah, padahal kita ini adalah anak kerajaan Allah. Nah, di mana? Ya, di istana, ya. Tapi kan saya miskin, Bu Pen, saya nggak bisa apa. Asalkan hidupmu tetap ada bersama dengan Tuhan Allah, niscaya engkau akan mendapatkan berbagai keajaiban. Dengan catatan hatimu melekat pada Allah, ya. Jangan digoda oleh pesona-pesona fata morgana. Seperti orang di tengah padang pasir, seolah-olah ada melihat air, ya. Ada melihat mata air, padahal itu hanya fata morgana, ya. Tidak ada di situ. Yang ada hanya gurun pasir, yang ada hanya kaktus-kaktus, ya. Tapi kita lebih terpesona dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Kita melupakan perkataan Tuhan, janji Tuhan, bahwa bersama dengan Dia kita akan mendapatkan segala kebaikan. Meskipun kita ada di dalam kekurangan, meskipun kita bilang saya miskin, ya, tapi percayalah, ya, percayalah bahwa Tuhan Allah itu melihat kehidupanmu.
Asalkan hatimu terpaut dengan Dia. Itu yang pertama dan terutama. Terpaut dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah dibuang. Jangan pernah dibuang. Kalau dibuang, kamu membuang sumber hidupmu. Maka kamu seperti hidup, tetapi sebenarnya kamu mati. Apalah artinya? Ya, hidup tapi mati, seperti zombie. Ya. Dan kerjanya zombie menggigit yang lain supaya ikut terpengaruh. Dan jangan sampai hidupmu demikian, seperti zombie. Ya, mengajak orang lain, menghasut orang lain. Udah jangan percaya kepada Tuhan, gak usah bergereja, gak usah baca firman, gak usah banyak berdoa. Berarti kamu sudah punya ilah lain. Berarti kamu udah percaya Allah lain. Receh, remah. Ya, jangan mau. Back to God. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Setuju? Ada amin saudara-saudara? Yes. Jangan ada Allah lain dalam bentuk apa? Hanya ada di hatimu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat. Mungkin melalui firman ini kami ditegur. Bahkan kami mungkin dikuatkan bagi kami yang terus berharap kepada-Mu. Tapi bagi saudara-saudara kami yang ditegur, Tuhan ingatkan mereka bahwa itu adalah teguran kasih. Bahwa Tuhan mengasihi dan mau mereka kembali supaya mereka kembali menjadi anak Allah. Inilah kami, inilah seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami dari kasih. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ya, dengan perintah yang kedua. Apa sih perintah yang kedua? Tadi sudah kita singgung ya pada bagian perintah yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bukan main. Jangan membuat patung. Ya. Jadi ketika Musa ada di dalam kesempatan untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan. Ya. Dia belum turun dari Gunung Sinai. Lalu orang-orang Israel memaksa Harun untuk membuat patung. Ketahuan deh. Ketahuan ketika Musa turun, Musa melihat, oh, ada patung kerbau dari emas. Saudara-saudaraku, untuk membuat patung emas itu mereka rela loh. Ya, rela buka emas dari kalung, anting, gelang, cincin. Ya. Demi untuk membuat patung supaya mereka merasa, oh iya, iya, kita punya Tuhan. Kan main ya, rela barangnya terambil untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Yuk kita evaluasi ya. Apa yang kita buat sehingga kita disamakan dengan orang yang membuat patung lalu menyembahnya. Bahkan dikatakan, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, ya, di atas, yang ada di bumi, di bawah. Bahkan
Ya, tuh. Bahkan yang ada di dalam air, ya. Mata Tuhan tidak terbatas, saudara-saudaraku. Ya. Bumi ini punya Dia. Jadi kamu mau buat segala sesuatu dimanapun berada, bahkan di dalam air, tetap dilihat. Ya. Kadang-kala kita mau bersembunyi dari Tuhan. Bersembunyi dari apa? Dia yang melihat kita kok, Dia yang menciptakan kita, Dia tahu sampai segala-galanya yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, kita tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa menyembunyikan apapun yang kita lakukan, apalagi yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi, saudara-saudara. Ya, mau kamu tutup mukamu pakai selimut, ya, tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela semua, mau lari ke gorong-gorong, mau lari ke bunker, ya, tertutup bagi mata manusia, tapi tidak bisa tertutup bagi mata Tuhan. Jangan membuat patung. Ya. Bayangkan itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan jangan mau melakukan segala sesuatu yang hanya membuatmu tergelincir. Apalagi itu merugikan dirimu. Kita lihat tadi. Ketika mereka membuat patung kerbau, ya, semua mencopot perhiasan emas yang ada di badan, yang mungkin adalah hasil kerja keras mereka selama di Mesir, atau hasil barter mereka selama di perjalanan, dan itu semua kan hasil kerja keras. Kok mau untuk hal sia-sia? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kesia-siaan loh yang kita lakukan di dunia ini. Banyak sekali kesia-siaan yang kita perbuat, yang kita pikir cuma kecil, cuma sedikit. Ada pepatah bilang, cuma sedikit, lama-lama kalau kita buat menjadi bukit. Dan bukit kalau runtuh, kamu ada di bawahnya, selesai hidupmu. Kamu mau? Tentu tidak, ya. Semua orang mau selamat, semua orang mau happy, semua orang mau bahagia. Nah, kalau mau bahagia harus lihat-lihat ya, saudara-saudaraku, teman-teman, ya, harus dinilai. Berdoa dulu sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan Allah, aku mau melakukan ini, boleh enggak? Sesuai enggak dengan perintahmu? Sesuai enggak dengan kehendakmu? Tanya, ya, jangan main buat akhirnya kebablasan. Tanya sama Tuhan, berdoa, ya, berdoa dengan khusus. Jangan main hantam kromo. Mau melakukan segala sesuatu, mulailah dengan doa, meminta petunjuk Tuhan. Nah, ya, dulu ada istilah meminta petunjuk petinggi. Kita meminta petunjuk Tuhan, ya, karena Dia yang milik kita. Kita tahu enggak apa yang terjadi besok? Enggak ada yang tahu. Yang tahu itu Tuhan, dan Dia yang tahu terbaik buat kita. Meskipun kadang-kala jalan yang harus kita tempuh itu tidak mudah, tapi kan yang penting janji Tuhan, aku menyertaimu, itu yang penting, ya. Jangan semua hal, aduh kayaknya ini mudah, ayo kita bikin aku nggak mau yang susah. Akhirnya apa yang telah kita rencanakan baik-baik bersama dengan Tuhan lenyap, hilang begitu saja. Orang bilang bablas angin nih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan mau melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Ingat,
Kamu tidak bisa sembunyi dimanapun, karena mata Tuhan melihat. Ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Sehebat apa sih kita mau menyembunyikan segala sesuatu di mata Tuhan? Ya, tidak ada. Ingat itu. Ya, kalau engkau lemah, mintalah sama Tuhan buat dikuatkan. Ya. Kalau engkau sedih, mintalah dihiburkan sama Tuhan. Ingat, jangan buat sesuatu yang hanya akan menjauhkan jarakmu dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kamu akan dipulihkan, ya. Maka jalanmu akan dibukakan. Engkau akan diberi solusi untuk setiap yang engkau pergumulkan. Percaya saja, ya. Allah cintai kita semua, dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan coba-coba melenceng, ya. Jangan coba-coba melenceng. Mari kita berdoa. Tuhan, arahkan hidup kami supaya kami tidak salah jalan. Terus bimbing kami, Tuhan, supaya kami hanya melihat jalan Tuhan yang terbaik. Meskipun jalan yang harus kami lalui berliku-liku, tapi kami percaya bahwa di jalan yang berliku-liku Tuhan ada menyertai kami. Dan Engkau melihat kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan daripada-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kami ada di mata-Mu untuk Engkau kasihi, untuk Engkau berkati, untuk Engkau tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berbincang tentang hal berikutnya, ya. Hal yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Dan ini sebenarnya lanjutan dari bagian jangan membuat patung, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian dari ayat kelima, ya, kelima dari pasal 20 kitab Keluaran ini luar biasa. Bagian A dan B-nya sangat bertolak belakang. Bagian A-nya benar-benar Allah menunjukkan murkanya bagi orang-orang yang tidak menyembah Dia tapi justru menyembah patung. Karena itu berarti Allah melihat suatu kebencian terhadap Allah. Mungkin kita pikir, biasa aja lah, sedikit-sedikit nyerempet ini, sedikit-sedikit lah menyembah ini, sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit bagi kita. Tapi itu bagi Allah suatu kebencian. Allah melihat kita membenci Dia. Ya, siapa sih kita ini? Siapa kita? Ya, padahal kita bukan siapa-siapa. Kita ini cuma debu yang bisa tertiup, bisa terbuang begitu saja. Tetapi itu dia, debu yang dimuliakan Tuhan. Siapa? Kita yang percaya kepada Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus adalah debu yang diangkat Tuhan menjadi mulia. Engkau adalah anak-anak yang kukasihi. Bayangkan itu. Dan Yesus menyebut engkau adalah sahabatku. Ya.
Dan kita adalah satu. Engkau di dalam aku di dalam kamu, aku di dalam Bapa. Berarti kita ada dalam satu kesatuan. Nah, masa ada satu kesatuan saling membenci? Atau tidak saling membenci? Membenci Allah, kata Allah. Kalau engkau menyembah yang lain, berarti engkau membenci aku. Sedih ya? Ya, kita melihat Tuhan Allah bisa sedih loh. Bisa sedih kalau melihat kelakuan kita seperti itu. Tetapi di ayat berikut, di bagian B-nya kita lihat. Aku mengasihi dan memberkati dengan sangat luar biasa mereka yang berpegang pada perintah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa sih yang membuatmu bisa melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, bisa menyembah yang lain, ya, bisa lebih percaya kepada yang lain daripada percaya kepada Tuhan yang adalah sumber hidupmu? Itu tadi kita berbicara orang kadang kala membuang Tuhan karena uang, tapi ada juga orang membuang Tuhan karena kecantikan, kemolekan, kegantengan, ya, berani buang Tuhan demi mencintai seseorang. Udah, kamu tinggalin aja kepercayaanmu. Kalau kamu mencintai aku, ikut aku. Lalu kita buang Tuhan kita. Tuhan begitu benci. Apa tadi? Dia bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Dia akan membalaskan kepada anak-anak, bahkan cucu keturunan ketiga. Mau diberkati atau mau dikutuki? Pilihan jatuh kepada kita. Tapi saat ini saya mau ingatkan, pilihlah untuk menjadi orang yang diberkati. Ya. Pilihlah untuk menjadi orang yang dikasihi. Pilihlah untuk menjadi orang yang disukai Tuhan. Karena kalau sudah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberi semua kebaikan untukmu, bahkan ketika kamu tidak memintanya. Karena Dia yang tahu terbaik bagi kita. Jangan menyembah kepadanya. Jangan beribadah kepada hal lain di luar Tuhan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa buatmu. Tidak ada kebahagiaan di luar Allah. Tidak ada. Ya, itu ada. Saya bahagia kok, semu. Kamu mau bilang bahagia, pikiran mau bilang bahagia, tapi hatimu kau bisa sembunyikan sampai di dasar laut mana? Ya, kebahagiaanmu cuma kebahagiaan semu. Ya, orang bilang enggak, ini nyata, ini betul. Nah, kamu tidak bisa menutup satu hati, satu rasa yang menyatakan bahwa engkau cinta Allah. Ya. Terkecuali kalau seluruh hatimu kau tutup Tuhan, kau tutup berkat-Nya. Kamu dapat apa? Apa yang kamu dapat dari sana? Tidak ada, saudara-saudaraku. Ya. Tidak ada yang kau dapat. Ya. Semuanya semua. Ingat, anakmu, cucumu, mereka akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Jadi jangan heran kalau anakmu tidak diberkati, cucumu tidak diberkati. Oleh sebab itu, buatlah yang terbaik. Ya. Kalau mau melakukan sesuatu, ingatlah, kamu tidak sendiri. Ada keturunanmu yang akan merasakan akibatnya. Kalau engkau melakukan kebaikan, anak cucu juga melakukan kebaikan dan diberkati. Setuju? Ada amin? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon, biarlah hidup kami ada di dalam tangan. Kami tidak akan
menyerahkan hidup kami untuk hal-hal lain di luar Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau kebaikan semua akan kami dapatkan. Dan biarlah anak cucu kami juga diberkati. Janganlah pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuntun dan bimbing mereka. Anak-anak cucu kami supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati, dikasihi, dicintai oleh-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus. Amin. Kita bersyukur saudara-saudaraku karena kita sudah ditegur Tuhan. Ya kenapa? Senang ditegur Tuhan. Seharusnya kita senang ditegur Tuhan. Karena ketika kita ditegur Tuhan, maka ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan perbincangan kita seputar firman Tuhan. Tentang ke-10 firman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada lagi ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa sih yang dimaksud Tuhan? Ya, dengan menyebut namanya dengan sembarangan. Pernah terpikir bahwa ketika kita terpikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lebih mendalam lagi. Kenapa Tuhan Allah tidak suka namanya disebut dengan sembarangan? Ya. Orang memaki menyebut nama Tuhan. Itu masuk dalam kategori sembarangan. Ya. Memplesetkan nama Tuhan untuk bercandaan. Itu Allah tidak suka. Kenapa? Karena namanya kudus. Ya. Yang hanya kita sebut pada saat kita bersyukur. Yang hanya kita sebut pada saat kita meminta dalam doa. Ketika kita bersyukur itu berarti kita melakukan segala yang baik. Pada saat itu nama Tuhan kita muliakan. Artinya saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan itu untuk membuat orang lain mendengar, melihat kebaikan Tuhan Allah yang telah kita rasakan. Sehingga kita mendapatkan kebaikan. Lalu hal apa sih yang sebenarnya juga masuk dalam kategori sembarangan? Pernah melihat orang bersumpah atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan sumpah palsu demi mendapatkan keuntungan. Jauh-jauh orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak jauh-jauh dia berhubungan juga dengan uang. Dia dibayar untuk menjadi saksi palsu. Saking sudah tidak ada kerjaan, saking sudah tidak ada pemasukan, saking malasnya mencari pekerjaan, ya, orang mau dirinya dibayar demi menjadi saksi dusta. Ya, banyak nggak? Ya, banyak nggak di sekitarmu saudara-saudaraku? Hal-hal seperti ini terjadi, ya. Ada ya orang yang dibayar untuk berbicara menurut kehendak si pembayar? Ada, banyak, ya. Bahkan ada yang tidak mau, tidak untuk dibayar, mau. Kenapa? Karena kadangkala dia berhadapan dengan orang yang dibencinya. Kalau sudah dibencinya maka dia mampu. Demi Allah, demi Tuhan, saya begini. Padahal semuanya bohong, ya.
hanya untuk menyudutkan orang. Karena ada kebencian, ada rasa dendam. Sehingga dia menyebut nama Tuhan, tapi bukan untuk suatu kebenaran. Dusta, demi untuk memuaskan. Ya. Lalu dia bilang, tuh saya sudah bilang itu, rasain kamu. Ya, dendam saya terbalaskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hal-hal itu mendatangkan kebahagiaan? Ya, ketika Tuhan Allah tidak suka, itu artinya tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Nah, kamu hidup dalam kepalsuan, bahagiamu juga palsu. Apa enaknya bahagia palsu? Bahagia tapi palsu, tidak ada enaknya. Ya, dan orang-orang yang tadinya mungkin menaruh respek kepadamu, ketika terkuak kebohonganmu, ya, berkata demi Tuhan ini dan itu, dan terkuaklah bahwa itu adalah suatu kebodohan, pembohongan, ingatlah bahwa kamu akan terlihat bodoh. Ya, orang-orang tidak lagi respek kepadamu. Dan ketika orang lain tidak ada respek lagi kepadamu, yang respek hanyalah orang-orang selepelmu, yang aura negatifnya ada melekat di diri engkau dan teman-temanmu. Sejauh mana engkau akan tetap hidup bersama mereka ketika orang-orang tidak respek kepadamu? Bertobatlah, buatlah pengakuan bahwa sumpahmu itu kemarin adalah sumpah dusta, supaya lapang hatimu, supaya enak perasaanmu, ya, supaya dibukakan lagi pintu-pintu berkatmu, karena engkau telah meminta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Karena memakai nama Tuhan Allah untuk sesuatu yang masuk dalam kategori dusta, bohong, nipu. Ya, jangan mau hidup seperti itu, ya. Jangan mau diajak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jangan bersumpah demi nama Tuhan hanya untuk suatu kedustaan. Jangan sebut namanya dengan sembarang, karena dia tidak akan mentolerir. Ya. Dia memandang bersalah, artinya kamu berdosa kepada Tuhan. Nah, kamu berdosa kepada Tuhan. Masih mau? Bagi yang pernah merasa melakukan hal ini, cepat bertobat, ya. Mau diberkati atau dikutuki? Saya mau diberkati. Amin. Ya, mintalah berkat saja. Mintalah supaya kamu diberkati saja. Jangan sampai Tuhan bilang, di matamu di mataku kamu bersalah. Aku akan catat namamu untuk tidak memberkatimu. Jangan sampai. Ya, cepat bertobat. Jangan menyebut nama Tuhan untuk hal-hal yang berbau dusta, bohong. Keep mulutmu. Ya. Sebut nama Tuhan untuk berdoa, untuk bersyukur, dan untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan sangat mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Hidupmu akan diberkati. Mau? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah jika kami pernah secara tidak sadar menyebut namamu hanya untuk menutupi semua kebohongan. Menyebut namamu dengan sembarang karena pernah dibayar. Ampunilah Tuhan. Menyebut namamu hanya untuk suatu kepuasan,
supaya orang lain terlihat ditindas, dihinakan. Ampunilah kami Bapa. Biarkanlah bibir kami hanya untuk memuliakan nama, sehingga kami dan seluruh keluarga kami diberkati oleh Tuhan saja. Tidak ada yang lain di dunia ini yang namanya membuat semua orang bertekuk lutut untuk diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita kembali melihat ayat-ayat yang lain, ya, yang indah untuk disimak, ya, supaya kita mengerti apa sih maunya Tuhan untuk kita berbuat supaya Dia memberkati kita. Ayat ke-8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhanlah, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudaraku, ya, pernahkah kita bekerja melebihi batas? Bekerja seolah-olah hari kita adalah 8 hari. Kita kejar terus. Apakah Tuhan mau berkata bahwa ada 1 hari full kita tidak boleh melakukan apapun selain hanya melakukan kehendak Tuhan? Tuhan katakan, ya, harus ada 1 hari di mana engkau melakukan perhentian supaya engkau tidak melakukan pekerjaan. Apa sih yang mau dimaksud dengan ini? Saudara-saudaraku, pekerjaan itu sama dengan mendapat hasil, ya, mendapat cuan, kata orang-orang sekarang. Tapi apakah memang benar 1 hari itu benar-benar tidak berpikir tentang pekerjaan? Apa sih pekerjaan yang boleh kita lakukan pada hari Sabat? Kita ingat murid Yesus ditegur, ya, pada hari Sabat justru mereka melakukan pekerjaan menolong orang. Itu yang seharusnya kita lakukan pada hari Sabat, pada hari perhentian, hari memuliakan Tuhan, dan hari untuk menjadi saluran berkat buat orang. Itu boleh, bukan? Boleh. Ya, yang dimaksudkan dengan Tuhan itu adalah jangan sampai semua hari untuk hanya mencari cuan, hanya mencari keuntungan. Para budak disuruh kerja supaya kita untung terus-menerus, ya. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah kamu boleh berhenti untuk memikirkan kepentinganmu pribadi, tapi kamu tidak boleh berhenti untuk memikirkan kepentingan orang lain, ya. Itu. Jadi boleh, ya, boleh kita melakukan suatu pekerjaan, yes, boleh, asalkan pekerjaan itu untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu yang boleh. Apa tadi yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu terus-menerus cari uang untuk kepentingan sendiri. Aduh, ya. Jangan untuk kepentingan sendiri aja. Hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Misi kita untuk menjadi saluran berkat bagi
orang lain. Itu boleh dan boleh, ya. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ya, memberikan kesempatan orang lain untuk mendapatkan kebaikan, ya, itu sangat boleh, ya. Karena ketika kita menolong orang lain, kita menolong siapa? Kita menolong diri kita menolong dia, dan kita memuliakan Tuhan. Ketika kita menjadi saluran berkat untuk menolong sesama, kita telah berbuat kebaikan bagi Tuhan. Itu yang benar, ya. Kita berbuat kebaikan untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan mulut-mulut orang lain. Terima kasih ya, terpujilah Tuhan Allah yang sudah mengutus kamu, ya, sudah mengutus kamu untuk menolong aku. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus kamu untuk memberikan peluang pekerjaan yang baik bagiku, ya. Kamu sudah menjadi saluran berkat Tuhan di hari kudus ini, di hari Sabat ini. Kamu melakukan kebaikan Tuhan untuk aku dan keluargaku dan seisi rumahku. Tuh kan, apa aku bilang, ya, orang senang. Ketika orang bahagia, kita bahagia, ya. Jangan mau bahagia sendiri. Ya sudahlah, ini kan hari Sabat, aku senang-senang sendiri aja, aku happy-happy, nggak usah ngurusin pekerjaan, nggak usah mikirin orang lain. Ya kan harus ada dong, harus ada, ya. Harus ada 1-2 jam, 5 jam. Nonton aja, nonton kesukaan. Main game aja sepanjang hari. Ya, jangan main game sepanjang hari. Karena itu akan berakibat dengan kesehatan. Ada saat berbagi untuk memberikan peluang hidup pada orang lain. Ya, kalau kamu punya berkat banyak, kamu bisa. Apalagi zaman-zaman sekarang, kamu bisa buat nasi bungkus untuk dibagikan kepada orang-orang. Ya, kamu bisa melakukan apa saja. Boleh main game, boleh, tapi jangan seluruh harimu untuk seluruh jam hari itu untuk main game, karena dia akan merusak dirimu. Ya, buatlah game yang baik. Apa game? Game membantu sesama. Nyata, jangan cuma dunia maya. Ya, jangan cuma dunia maya. Kalau kamu punya kelebihan, berikan yang terbaik. Tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada dunia, engkau adalah anak Allah yang diberkati. Ya, engkau anak siapa kamu? Siapa ayahmu? Siapa ibumu? Itu akan membuatmu bangga, dan kebanggaan itu akan engkau ingat. Ya, engkau ingat, dan nanti keturunanmu akan ingat bahwa engkau melakukan ini dan itu, melakukan kebaikan ini dan itu, kan main, ya. Jadi pada hari Sabat kamu harus kuduskan untuk memikirkan, memuliakan Tuhan dan memikirkan kebaikan sesama. Jangan hanya untuk cuan dirimu saja, ya. Carilah bentuk kesibukan yang akan membuatmu merasakan betapa indahnya hidup kalau berbagi kasih kepada orang, tapi yang mengingat Tuhan Allah lebih dari segalanya. Hal lain apa sih? Kenapa Tuhan bilang kuduskan hari Sabat? Karena banyak orang juga pura-pura kerja pada hari Sabat. Ada kerjaan, ada ini dan itu, padahal dia bukan kerja. Dia melakukan sesuatu yang keluar dari jalur. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena kamu tidak melakukan untuk Tuhan. Seluruh harimu kau pakai untuk pekerjaanmu, tetapi jangan ada yang menyesatkanmu, ya. Karena kesesatan itu akan membuatmu terpisah dari Tuhan Allah.
dan itu tidak akan membuat kamu bahagia. Ingat itu ya. Kuduskanlah dirimu, engkau dan si keluargamu. Ya, buatlah harimu bahagia. Ya, kalau engkau bilang hari Minggu hari kudus bagiku, kau pergi ke gereja bersama dengan keluargamu, ya, lalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang happy, ya, mungkin masak bersama, lalu masakan kita bisa bagi kepada orang. Luar biasa indah, ya. Buatlah hidupmu happy, karena siapa lagi yang membuatmu happy kalau bukan dirimu yang ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita bersyukur ya. Tuhan, terima kasih kalau kami telah menghayati bahwa ada hari khusus bagi kami beribadah kepada Tuhan, berkumpul dengan keluarga, dan melakukan pekerjaan yang tidak hanya untuk keuntungan diri tetapi untuk keuntungan orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami jangan fokus hanya mencari keuntungan pribadi, keuntungan untuk nikmati sendiri, sehingga hari-hari kami adalah hari-hari kerja. Kami tidak memikirkan bahwa kami harus duduk bersekutu dengan Tuhan, lalu melakukan sesuatu yang indah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, pakai kami seturut kehendak. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini dia. Kita lanjut ya. Kita lanjut sampai di sini. Ayat 12 dulu ya. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Banyak yang bilang begini, Papa stop deh, Mama stop deh, kuno. Jangan ngajar-ngajarin saya deh, saya sudah tua. Saya sudah makan asam garam dunia. Saya mau tanya, yang banyak makan asam garam dunia itu anak-anak apa orang tua ya? Ya orang tua lah. Ada ibu-ibu yang melahir kamu pada saat ibunya sudah berumur 25 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, tapi tetap saja kan, walaupun dia melahirkanmu usianya 15 tahun, dia telah lebih tua dari 15 tahun. Telah merasakan asam garam dunia ini 15 tahun dibanding dirimu. Apalagi ayahmu. Mungkin dia menikah umur 20, istrinya 15 tahun. Tapi kan dia lebih tua, tetap lebih tua. Jangan kau bilang papamu kuno, nah. Jangan kau bilang mamamu kuno. Kalau mereka kuno berarti kamu siapa? Kuno. Kamu mau predikat itu ada dalam dirimu? Jadi jangan coba-coba bilang orang tuamu kuno. Karena berarti kamu yang kuno. Mungkin kamu pintar, tetapi kamu tetap kuno. Karena kata-kata kuno keluar dari mulutmu. Papa, Mama, berdiam. Jangan banyak bicara. Ya, ini zaman globalisasi. Papa Mama dulu hidup di zaman kuno, bukan zaman globalisasi. Jadi jangan banyak bicara. Orang tua disuruh tutup mulut. Bagaimana itu? Pernah begitu? Kamu pernah ya? Jujur, kamu pernah seperti itu? Bertobatlah anakku, ya. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur, supaya kamu berguna di dunia ini, supaya hidupmu diberkati. Itu kan yang kamu cari. Apa sih di dunia ini yang tidak mau dan dihindari orang? Hidup diberkati. Ada orang yang berani menghindari itu. Kamu pasti pengen, kamu pasti menghayal, hidupku nanti enak setelah aku sekolah ini dan itu, kalau gitu, setelah itu aku kerja ini dan itu, aku usaha ini dan itu, hidupku akan diberkati, nanti aku menikah, aku berkeluarga, uangku banyak. Ya, menghayallah seperti itu, berangan-anganlah seperti itu. Setiap orang boleh berangan-angan, tapi satu hal, ya, jangan sakiti hati orang tua.
Ingat cerita siapa tuh yang menjadi batu? Mau seperti itu ya, maling kundang. Sudah enak-enak lupa orang tua, akhirnya berujung jadi batu. Apa yang dinikmati kalau sudah jadi batu? Udah ada ya. Oleh sebab itu jangan pernah ya melukai hati orang tuamu. Ya, sepintar-pintarnya kamu pintar sekarang karena orang tuamu menyekolahkanmu. Kamu hebat sekarang karena orang tuamu dulu menasehatimu. Ya, kamu tidak keluar dari lubang batu, nak. Kamu tidak keluar dari lubang kayu. Ya, kamu lahir dari orang tua yang mengasihimu. Oleh sebab itu, kasihi mereka, cintai mereka. Ya. Ada satu suku yang begitu menghormati orang tuanya. Ya. Bahkan pernah saya lihat orang tuanya dibawa ke mall, didorong-dorong dengan kursi roda. Bahkan ketika saya lihat orang tuanya itu sebetulnya tidak begitu menikmati, itu mata kita ya. Tapi bagi mereka membahagiakan orang tua itu adalah yang terpenting. Dan bisa lihat kehidupan mereka, apakah diberkati, melimpah-melimpah. Itu patokannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, sehebat apapun dirimu, kamu hebat karena ada orang tua. Ya. Sekaya apapun dirimu, kamu kaya karena doa-doa orang tua. Sepintar apapun dirimu, orang tua menyekolahkanmu. Banting tulang, kerja apa saja, bahkan kerja serabutan, ya, untuk membuatmu bisa sekolah, bisa kuliah. Anak tukang becak jadi sarjana, ya, dia bersyukur kepada orang tuanya. Nah, kamu, saya percaya kamu adalah anak-anak hebat. Kamu adalah anak-anak yang diberkati, yang tahu berterima kasih kepada orang tua, yang mengingat orang tua telah melakukan yang terbaik, dan tentu saja yang akan terus melakukan yang terbaik untuk orang tua. Lihat rumah orang tua sudah mulai tua, hampir roboh. Kamu punya uang, ya. Jangan royal kepada orang lain. Kasih lihat kepada orang lain, bagi-bagi uang kepada orang lain, tapi rumah orang tua tidak diberesi. Kamu salah besar. Ya. Ketika orang tuamu sudah tua renta, memang jangan melarang mereka untuk bekerja. Karena meskipun tua, orang tua itu tetap mau bekerja. Buat mereka bahagia. Ya, layani mereka. Biarkan mereka bekerja. Tetapi kebutuhan mereka harus engkau lengkapi. Itu tandanya kamu mengasihi orang tua. Ya. Jangan buang mereka. Karena engkau merasa kaya. Engkau merasa tampan, engkau merasa cantik. Ingat cerita seorang anak yang durhaka, ya, yang menolak ibunya, padahal dia bisa melihat dunia karena ibunya merelakan kedua matanya untuk diberikan kepada anaknya. Lalu si anak bilang, pergi jauh karena kamu buta. Padahal dia bisa melihat karena orang tuanya rela menjadi buta. Saudara-saudaraku, matamu jangan sampai buta. Ya, matamu harus kau pakai baik-baik untuk menjadi berkat bagi orang tua yang telah memberikan yang terbaik,
yang mengajarkan Tuhan kepadamu, yang mengajarkan bahwa engkau anak Allah, anak kerajaan Allah. Jangan pernah sakiti mereka, tapi berikanlah yang terbaik bagi mereka. Kasihi mereka, cintai mereka seperti mereka mencintai. Seperti pepatah bilang, meskipun kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak di rumah orang tua, anak bisa melakukan apa saja. Tapi ketika orang tua ke rumah anak, lalu anak bilang, ini rumahmu, berlakulah seperti urusan, seperti aturan dalam rumah. Sekali lagi, perlakukan orang tuamu dengan penuh kasih, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami merasa bahwa kami hebat karena perjuangan kami, tanpa melihat bahwa orang tua kami telah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang di luar sana, Tuhan, yang masih banyak menghina, tidak mengasihi, tidak menghormati orang tuanya. Tolong mereka, Tuhan, supaya mata mereka terbuka, bahwa mereka bukan siapa-siapa jika bukan karena orang tuanya yang memberikan hidupnya untuk mereka. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.